Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alikuddin Dermawan dari kelas 21 EPA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait tugas mata kuliah metode penelitian, yang dimana untuk mata kuliah ini didoseni oleh Prof. Dr. Haji Horas Julius SE dan Restu Akbar Suryaman SEME. Pada metode penelitian ini, saya mengambil judul Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Next. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada latar belakang, yang dimana untuk latar belakang ini ada beberapa poin tentunya. Yang pertama itu ada poin pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita. Nah, dan untuk poin yang kedua itu yaitu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Nah, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat memiliki kategori yang berfluktuasi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2018, 2021, dan 2023 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi di Jawa Barat telah berjalan dengan baik. Untuk poin yang ketiga di sini yaitu kondisi infrastruktur Jawa Barat. Nah, saya di sini mengambil beberapa poin dari infrastruktur Jawa Barat, diantaranya yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan infrastruktur air. Nah, dan untuk poin yang keempat itu ada tenaga kerja. Nah, untuk selain dari keberadaan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Jika perekonomian meningkat, maka penyerapan tenaga kerja eh, juga ikut meningkat, sehingga akan menghasilkan peningkatan jumlah output yang dibutuhkan masyarakat serta akan meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Next. Untuk slide selanjutnya itu ada identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah ini tuh ada 3 poin saya mengambilnya. Yang pertama, kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang rendah sehingga kurang memadainya jalan untuk dilewati pada beberapa daerah tertentu. Untuk poin yang kedua, hilangnya sumber daya mata air bersih pada masyarakat yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup sekitar. Dan untuk poin yang ketiga, penggunaan infrastruktur listrik yang berlebihan sehingga menyebabkan sumber daya air yang tersedia terbatas. Dan untuk rumusan masalahnya itu sendiri ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana perkembangan infrastruktur jalan, listrik, dan air di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dan untuk poin yang kedua, bagaimana kondisi infrastruktur jalan, infrastruktur air, dan infrastruktur listrik dalam memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Untuk slide selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan infrastruktur jalan, listrik maupun air di Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dan untuk poin yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana dari infrastruktur jalan, listrik, dan infrastruktur air dalam mempengaruhi keadaan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023.
Dan untuk selanjutnya itu ada ruang lingkup dan batasan masalah. Peneliti ini melaksanakan penelitiannya di Provinsi Jawa Barat menggunakan data-data pada penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengenai infrastruktur jalan, listrik, dan infrastruktur air terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk slide selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu ada teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah peningkatan kemampuan secara signifikan dari produksi dan distribusi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah yang tercermin dalam kenaikan produk domestik bruto atau PDB dari suatu periode ke periode lainnya. Dan yang kedua itu ada infrastruktur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, infrastruktur berarti sarana dalam prasarana umum dan prasarana umum. Infrastruktur merupakan biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi. Dan untuk yang ketiga itu ada peran infrastruktur. Tentunya untuk peran infrastruktur ini ada 3 poin. Yang pertama ada infrastruktur jalan, yang kedua infrastruktur listrik, dan yang ketiga ada infrastruktur air. Next. Nah, untuk poin yang keempat itu ada keterkaitan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal atau investasi pada tanah, peralatan, prasarana, dan sarana. Sumber daya alam, sumber daya manusia, baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. Dan untuk poin yang kelima, ada tenaga kerja. Tenaga kerja atau manpower ialah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikut sertakan dalam proses ekonomi. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada kerangka pemikiran, yang dimana untuk kerangka pemikiran ini terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama ada infrastruktur jalan, yang kedua infrastruktur listrik, dan yang ketiga itu ada infrastruktur air bersih, yang dimana diperhatikan dalam laju pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya itu ada hipotesis. Tentunya untuk hipotesis ini ada 2 poin. Yang pertama diduga perkembangan infrastruktur jalan, infrastruktur air, dan listrik berpengaruh positif di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dan untuk poin yang kedua, diduga kondisi infrastruktur jalan, air, dan listrik berpengaruh positif dalam memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Next. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada jenis penelitian. Nah, untuk jenis penelitian ini pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023, yaitu memakai metode penelitian deskripsi kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sampai dengan 2023, yaitu data berupa angka. Kemudian angka tersebut akan dianalisis dalam analisis data melalui tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan berasal dari hasil Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, informasi lainnya yang sudah ada dan dikumpulkan oleh organisasi sebelumnya, dan hasilnya dipublikasikan dalam wujud jurnal, e-book, dan lainnya. Next. Untuk selanjutnya itu ada definisi variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini,
variabel terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk selanjutnya itu ada operasional variabel. Boleh dilihat oleh teman-teman berikut untuk operasional variabelnya. Itu ada laju pertumbuhan ekonomi, di mana laju pertumbuhan ekonomi ini didefinisikan sebagai variabel independen, dan untuk variabel independennya itu ada 3 poin, yang dimana sebelumnya sudah disebutkan atau dijelaskan. Yang pertama itu ada infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, dan infrastruktur air. Baik, next. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada metode analisa data. Yang pertama itu ada analis data panel, yang dimana analis data panel ini memiliki 2 poin. Yang pertama itu model data panel dengan menggunakan time series. Nah, untuk rumusnya itu tertera pada PowerPoint. Dan untuk yang poin kedua yaitu model data panel menggunakan data cross section. Dan berikut juga untuk rumusnya tertera pada PowerPoint. Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series adalah sebagai berikut. Berikut untuk rumusnya. Dan untuk selanjutnya itu ada model regresi. Boleh dilihat oleh teman-teman bagaimana untuk si model regresi ini tuh eh, si rumusannya, dan untuk keterangannya juga sudah tertera. Boleh untuk next. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada pengujian kesesuaian model data panel. Yang pertama itu ada uji Chow atau uji F. HO, Common Effect Model. Dan untuk yang HI, yang H1, Fixed Effect Model. Kriteria perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai probability-nya F lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga model yang dipilih adalah common effect model. Dan untuk yang poin kedua, yaitu jika nilai probability-nya F kurang dari 0,05, maka H1 diterima, sehingga model yang dipilih adalah fixed effect model. Dan selanjutnya itu ada uji Hausman, yang dimana untuk H0 itu random effect model, dan untuk H1-nya fixed effect model. Kriteria perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, jika P value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah random effect model. Dan untuk poin yang kedua, jika P value kurang dari 0,05, maka H1 diterima, sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect model. Next. Untuk slide selanjutnya itu ada uji asumsi klasik, yang dimana pertama uji multikolinearitas. Tujuan uji ini adalah untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Kriteria pengujiannya sebagai berikut. Nah, untuk poin yang pertama, jika koefisien korelasi masing-masing variabel independen lebih dari 0,8, maka terjadi multikolinearitas. Dan untuk poin yang kedua, jika koefisien korelasi masing-masing variabel independen kurang dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan untuk selanjutnya itu ada uji heterokedastisitas. Homokedastisitas adalah syarat model regresi jika cairan residual sayudap dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap sama dengan
kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika nilai probability kurang dari 5%, H0 ditolak, maka terdapat heteroskedastisitas. Dan untuk poin yang kedua itu, jika nilai probability-nya lebih dari 5%, H0 diterima, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan untuk selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Nah, di mana untuk menguji adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai DW dan tingkat signifikan dengan kriteria sebagai berikut. Nah, untuk uji autokorelasi ini ada 4 poin tentunya. Yang pertama, jika D kurang dari DL, H0 ditolak, menunjukkan bahwa ada serial korelasi positif antar variabel. Dan untuk yang poin kedua, jika D lebih dari DL, H0 diterima, menunjukkan bahwa ada serial korelasi negatif antar variabel. Dan untuk yang ketiga, jika DU DU, H0 diterima, menunjukkan bahwa ada serial korelasi baik positif maupun negatif. Dan untuk poin yang terakhir, yang keempat, yaitu jika DL kurang dari DU, atau 4DU kurang dari D, kurang dari 4DL, menunjukkan bahwa pengujian tidak meyakinkan. Next. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada pengujian statistik, yang dimana yang pertama itu ada uji statistik T. Perumusan hipotesis statistik antara hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1 selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H0 ditolak pasti H1 diterima. Dan selanjutnya itu ada uji statistik F. Uji F menunjukkan untuk apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dan F table. Oke, next. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi R2 adalah atau R2 adalah alat yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 1 dan 0. Nilai R2 yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Di sisi lain, nilai R2 yang lebih besar menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Dan untuk ketentuannya itu, yang pertama, jika 0 kurang dari R2, maka antara variabel independen dengan variabel dependen tidak ada keterikatannya, keterkaitan, keterkaitan. Dan untuk poin yang kedua, jika satu kurang dari R2, maka antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki keterkaitan. Next. Mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun keliru. Mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman maupun untuk dosen yang telah mengajari saya untuk mata kuliah metode penelitian ini sangatlah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.